Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Afifah Tizandro. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Jadi di sini saya mendapatkan tugas manajemen berbasis sekolah untuk mewawancarai kepala sekolah terkait gaya kepemimpinan. Untuk sebelum kita memulai sesi wawancara, alangkah baiknya Bapak saya persilakan untuk perkenalan. Ya, saya nama Hermawan SPD. Sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD 23 Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak Hermawan ya? Iya. Oke, kita langsung saja ya Pak. Iya, silakan. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah? Kalau ditanya menjabat sebagai Kepala Sekolah, tepatnya dimulai bulan Juni tahun 2008. Jadi kalau dihitung-hitung sekarang sudah 12 tahun 3 bulan. Dan menjabat sebagai kepala sekolah sudah 4 sekolah saya jabat, dari mulai SD Negeri 14 Riau Silik, kemudian pindah ke SD 27 Belinyu, kemudian pindah lagi ke SD 22 Belinyu, terakhir di sekolah ini SD Negeri 23 Belinyu. 4 sekolah berarti dihitung 12 tahun ya Pak? 12 tahun 3 bulan. Wah, lama sekali. Dan kebetulan waktu saya kelas 6, Bapak juga menjadi kepala sekolah. Iya, di SD Negeri 22 Belinyu. Lanjut ya Pak. Bagaimana perkembangan sekolah ini dari tahun ke tahun? Untuk sekolah ini saja dulu Pak. Kalau sekolah ini selama saya menjabat itu sudah 4 tahun 3 bulan. Alhamdulillah semenjak saya menjabat banyak perubahan terjadi. Contohnya lingkungan sekolah sudah kelihatan berseri, itu adanya pemeliharaan kesehatan pada sekolah maupun gedung sekolah secara berkala. Kemudian gedung sekolah yang dulunya masih yang gaya lama sekarang sudah gedung sekolah yang baru. Kemudian yang paling utama yaitu adanya pemesanan wifi di sekolah sehingga pembelajaran jarak jauh sekarang ini menjadi lancar. Berarti tidak ada kendala ya Pak? Tidak ada kendala. Alhamdulillah, insya sekali. Oke, lanjut. Untuk Bapak selama menjadi kepala sekolah, bagaimana hubungan antara Bapak dengan guru atau antara Bapak dengan staf sekolah? Seperti itu bagaimana Pak hubungannya? Kalau hubungan dengan guru-guru, alhamdulillah selama saya menjabat baik-baik saja, sangat-sangat baik sekali. Juga begitu dengan staf atau tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Karena saya menerapkan sekolah ini terapannya kekeluargaan. Jadi di sini tidak ada namanya bawahan. Kalau guru dan staf itu namanya rekan kerja. Berarti membaur menjadi satu ya, dengan tujuan yang sama. Ya. Oke. Dan Bapak sebagai kepala sekolah tentu saja walaupun rekan kerja tadi tentu saja memimpin ya Pak. Ya. Nah, bagaimana cara Bapak menggerakkan bawahan Bapak yang ada di sekolah ini? Cara Bapak untuk merangkul atau menggerakkan guru-guru atau staf pendidikan dan lain-lain. Ya, kalau cara menggerakkan secara kedinasan itu adanya pembagian tugas dari mulai penjaga sekolah sampai dengan guru kelas 6. Juga adanya kode etik guru-guru yang ada di sekolah ini. Jadi mulai masuk ke sekolah jam berapanya sudah tahu semuanya. Nah, sampai yang lain-lainnya. Berarti peraturannya juga sudah jelas ya, Pak? betul, sudah jelas. Nah, dalam menggerakkan bawahan itu tentu saja kita mempunyai kesulitan ya Pak. Mungkin biasanya jarang terjadi mulus saja berjalan. Nah, kira-kira kesulitan apa yang pernah Bapak alami selama menggerakkan rekan kerja tersebut? Oke, selama rekan kerja, karena semua guru maupun staf itu adalah manusia ya. Ada yang sebagian besar itu sudah baik-baik sekali, tapi ada beberapa orang yang masih perlu pembinaan. Jadi mereka-mereka yang melanggar disiplin itu saya panggil,
berbicara empat mata, dilakukan pembinaan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah ini. Kalau misalkan boleh tahu tidak Pak, kalau setelah misalnya ada beberapa pelanggaran nih, kira-kira tindak lanjut apa yang Bapak lakukan? Yang seperti tadi saya panggil gurunya atau staf saya yang melanggar tadi ke ruangan saya, kemudian bicara empat mata, pembinaan di situ sesuai dengan aturan yang ada di sekolah ini. Oh iya, baik Pak. Nah, kalau untuk melakukan rapat sendiri Pak, seberapa sering Bapak mengajak rekan-rekan kerja tersebut untuk melakukan rapat, walaupun yang rapat yang dibahas tidak terlalu serius, maksudnya mungkin dengan membicarakan kemajuan sekolah atau ngobrol-ngobrol santai, seberapa sering kira-kira Pak? Kalau rapat kedinasannya mungkin sebulan 2 kali ya, tetapi kalau yang di luar itu satu minggu bisa 1 kali sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Ya kalau ada masalah di sini, ada kegiatan akan dilaksanakan, kita akan rapat-rapat dengan dewan-dewan guru. Berarti langsung melaksanakan Iya. rapat, Pak. Nah, apakah sekolah ini memiliki komite sekolah Pak? Sekolah ini memiliki komite sekolah. Seberapa aktif peran komite sekolah dalam sekolah ini? Dan mulai saya menjabat sudah 4 tahun lebih, peran aktif komite sekolah itu sangat-sangat baik sekali. Ditambah lagi sekarang ini adanya paguyuban kelas yang dimana di dalamnya juga termasuk orang-orang yang ada di komite tersebut. Jadi dengan adanya komite sekolah sangat membantu kemajuan sekolah. Nah, kalau untuk peran guru sendiri dalam pengambilan keputusan sekolah itu bagaimana Pak? Seperti saya uraikan di atas tadi, di sini kan mengenai isu kekeluargaan. Jadi semua keputusan yang ada di sekolah kami rapatkan bersama, kami musyawarahkan, kemudian hasilnya itu kami laksanakan dengan bersama-sama. Oke, berarti semua keputusan itu hasil Hasil dari rapat bersama dan ya? musyawarah. Iya. Nah, lalu berapa kali dalam setahun biasanya Bapak melakukan supervisi? Kalau supervisi itu setahun tahun kedua kali. 2 kali. Ya. Dan jenis supervisinya seperti apa Pak? Kalau yang sering saya lakukan supervisi klinis. Klinis. Ya. Biasanya dalam melakukan supervisi Bapak dibantu oleh siapa atau hanya kepala sekolah saja? Biasanya saya melibatkan guru senior, karena kalau hanya kepala sekolah saja mungkin menggunakan waktu yang lama. Kalau dibantu dengan guru senior, mungkin waktunya agak dipercepat dalam pelaksanaan supervisi. Nah, tadi kan untuk punishment atau misalnya ada yang melakukan pelanggaran tadi sudah dijelaskan ya Pak, ada pemanggilan seperti itu. Nah, sekarang untuk reward yang diberikan kepada guru yang berprestasi itu seperti apa Pak? Setelah ini kalau reward itu yang pertama diberikan piagam supaya kemudian lebih berprestasi lagi. Kemudian kalau guru kita adakan promosi jabatan, diusulkan jadi kepala sekolah. Oh iya. Jadi dengan adanya ini membuat guru lebih bersemangat lagi Iya. Pak, sebagai apresiasi juga kepada guru. Oke. Nah, misalnya dalam penulisan RPP Pak, kira-kira Bapak menerapkan wajib tidak untuk guru harus membuat RPP dalam kegiatan pembelajaran? Kalau masalah RPP itu kewajiban seorang guru. Jadi siapapun orangnya, siapapun gurunya harus membuat RPP setiap kali tatap muka. Oke. Tapi memang karena sudah kewajiban, Iya. memang harus diterapkan ya Pak. Nah, lalu untuk mengembangkan potensi guru dan staf sekolah biasanya apa yang Bapak lakukan? Biasanya kalau guru-guru yang mempunyai skill atau mempunyai potensi itu diapakan tadi Mengembangkan potensi Pak. ya dicalonkan jadi kepala sekolah, kemudian bagi guru juga diikut sertakan dalam pelatihan keprofesional guru. Oke, berarti Kalau untuk tenaga pendidikannya juga diikut sertakan dalam pelatihan profesional sesuai dengan jurusannya masing-masing. berarti banyak adanya pelatihan-pelatihan Nah, ya iya. Pak. Oke. Nah, kita udah memasuki ujung pertanyaan nih Pak. Iya. Apa saja tantangan dan hambatan Bapak selama menjadi kepala sekolah? Selama saya menjadi kepala sekolah banyak sekali tantangan. Yang utama ada 3. Oke. Yang pertama kekurangan guru yang berstatus PNS. Kedua kekurangan tenaga kependidikan atau staf yang berstatus PNS juga. Yang ketiga yang paling krusial itu masalah sarana prasarana.
Makanya 3 tadi lah. Sama-sama, tantangan dan hambatan ya. Nah, dari 3 tantangan dan hambatan ini, strategi apa yang sudah Bapak lakukan untuk meminimalisir adanya hambatan ini? Kalau yang kekurangan guru banyak tadi kan kita mengangkat guru honorer ya. Demi pelajaran KPM yang sekolah ini, kalau staf atau tenaga administrasi itu kita mengangkat honorer juga. Kalau di sarana-prasarana kita mengajukan proposal tiap tahun ke dinas terkait untuk pemenuhan SPM sarana prasarana di sekolah. Kendalanya besar sekali tidak Pak dalam pengajuan proposal itu? Kalau proposal itu kan dana di dinas itu kan kecil sekali, jadi kita pergantian untuk pembagian jatah dari dinas pendidikan tersebut. Kadang juga tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya? Ya kadang-kadang 3 tahun kita usaha belum tentu kita dapat bantuan dari dinas pendidikan. Karena juga sekolah juga banyak yang membutuhkan juga. Oke Pak, mungkin hanya ini saja pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Insya Allah sekali penuturan dari Bapak, pengalaman-pengalaman Bapak yang sangat luar biasa. Semoga dapat menginspirasi kami sebagai calon guru SD. Semoga bisa mengikuti jejak Bapak kemudian hari. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.